sore siang teman-teman. Selamat datang kembali di dalam Bonafide Channel. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 sorry teman-teman. Sekarang hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Agak terlambat sih membahas untuk kali ini membahas timnas, tapi terlambat untuk negara. Sekarang hari ini saya akan membahas tentang perkembangan timnas Indonesia setelah kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama-tama hasil yang kita ketahui, hasil yang didapat oleh timnas Indonesia adalah 2 poin dari 2 pertandingan, yang berarti 2 pertandingan tersebut kita meraih imbang atau seri. Imbang melawan Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Stadium di Jeddah, Arab Saudi, dan seri 0-0 lawan Australia di GBK Gelora Bung Karno di Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penggawa timnas Indonesia, khususnya kepada Martin Paes yang telah bekerja keras untuk melindungi gawang Indonesia dari kebobolan. Yang saya lihat 2 pertandingan tersebut, pertama rumput GBK, rumput GBK-nya jelek sekali kualitasnya. Dimohonkan kepada pemerintah supaya memperbaiki kualitas rumput sebelum bermain bulan Oktober. Bulan Oktober itu kan lama. Pemerintah tuh bisa memperbaiki kualitas lapangan yang ada di GBK. Yang kita saat bermain lawan Jepang di GBK bulan Oktober, itu saya berharap kualitas rumput yang dimiliki oleh GBK lebih baik lagi daripada yang kemarin itu. Masa kalah dengan Stadion Manahan. Yang kedua, pertahanan kita sudah baik, tetapi penyerangan kita atau striker kita kurang tajam. Itu harus lebih diperbaiki lagi. Lebih dipertajam penyerangan timnas Indonesia supaya bisa kita dapat membobol atau mencetak gol untuk bisa pertandingan menjadi lebih seru dan lebih besar itu kita koefisien untuk lolos Piala Dunia. Pertandingan yang cukup seru, jual beli serangan. Kuharap pada tanggal November lapangan udah bagus. Kuharap bulan Oktober pada saat kita bertandang ke Bahrain dan ke Cina, mudah-mudahan kita dapat 6 poin kita bertandang ke Bahrain dan ke Cina. Mudah-mudahan pengurusan Eliana Renders dan Mesilgers, khususnya Eliana Renders yang kemarin sudah berjabat tangan sama Erick Thohir, mudah-mudahan cepat diproses berkas-berkasnya supaya cepat pemindahan federasi dan pemindahan kewarganegaraan. Karena kita sangat butuh tenaga dan jasa Eliana Renders supaya dia bisa mengalirkan bola ke depan, supaya kita tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya bertumpu pada seorang Tom Haye. Kalau Tom Haye cepat lelah, tidak kuat tenaganya selama 90 menit, bisa ada tenaga yang lebih muda, yaitu seorang
Eliano Renders, adik dari Ticani Renders. Kalau dari sisi pertahanan kita sudah baik, Rizky Ridho sudah baik, tapi kalau bisa lebih berkompromi, lebih komunikasi dengan sayap-sayap, dengan Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam, atau dengan atau dengan si Kevin Verdong. Lebih itu aja, lebih berkomunikasi lagi. Bahwa depan tuh saya lebih bergairah, khususnya kepada Marcelino Ferdinand. Dia pemain muda, umur 20 tahun, 19-20 tahun. Artinya dia pertama tidak egois di depan gawang. Dia harus lebih pandai membaca ruang di pertahanan lawan, dan lebih berkomunikasi lagi. Soalnya satu peluang yang dapat dimanfaatkan itu bisa menjadi gol, dan itu kalau menjadi gol bisa lebih besar peluang kita ke Piala Dunia 2026. Itu pesan saya kepada Marcelino Ferdinand. Pesan saya kepada Ratna Mangun adalah lebih berusaha, lebih giat latihan, lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh Ragnar Mangun, supaya dia dapat dipercaya pelatih, dapat bermain dari FC Dender yang berada di kasta atas Belgia. Mudah-mudahan harapan saya Ragnar Mangun lebih giat lagi pelatihnya supaya dapat menit bermain. Itu yang pentingnya untuk timnas semua Indonesia. Dapat bermain, dijamin dapat bermain lebih banyak. Kepada Pratama Arhan, lebihlah berlatih, yakinkan pelatih supaya di Suwon FC itu, supaya kamu dapat bermain lebih banyak lagi menit bermain. Kamu punya, kalau Pratama Arhan ini memiliki banyak kemampuan yang dia miliki, tapi sayangnya dia tidak memiliki cukup menit bermain di Suwon. Bahkan tidak dimainkan oleh pelatih setelah kartu merah itu kan. Saya berharap kamu lebih giat supaya dapat kamu atensi dari pelatih, supaya kamu dapat mengembangkan kemampuan yang kamu miliki, dan supaya dapat itu khususnya pentingnya dapat bermain, dapat pengalaman, dapat ilmu yang dapat kamu kembangkan lagi. Kepada Shane Patenama dari Maluku, kamu memiliki bakat yang bagus, lebih berlatih lagi supaya kamu dapat menit bermain di bawah Alsion Sintayong. Entah kalau kamu nggak bisa jadi bek kiri misalnya, kalah saya misalnya dengan Calvin Verdong, kamu bisa bermain di sayap atas, winger. Bagaimana cara kemampuanmu melatih supaya tidak jadi bek kiri terus, bisa jadi mungkin winger kiri misalnya kan di atas Kevin Verdong, supaya kamu tidak jadi pelapis Kevin Verdong. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mudah-mudahan pada bulan November lapangan kualitas rumput di GBK lebih membaik lagi. Itu kualitas yang dimiliki sekarang tuh sangat jelek. Semoga diperbaiki lagi supaya kita saat melawan Jepang dapat bermain dengan penuh dan dapat poin penuh, supaya memperlebar koefisien kita masuk Piala Dunia. Saya berharap lagi kita dapat 6 poin melawan Bahrain dan melawan Cina di Bahrain dan di Cina. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita gapai, semoga Tuhan mengabulkannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.